Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa dalilu ala dhalika kullihi wujudu hadzal alam ala hadzal syaklil badi'i. Benar ini. Wa dalilu, adapun dalil, ala dzalika, atas yang demikian itu, sifat-sifat wajib Allah kullihi, seluruhnya, wujudu hadzal alam, yaitu adanya alam ini, ala hadzal syaklil badi'i, atas ini bentuk yang menakjubkan, atas ini bentuk yang menakjubkan. Halaman berapa? 14. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita memasuki penutup pembahasan tauhid berkenaan dengan ilahiyat, sifat-sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan sifat jaiz Allah, sifat secara tafsir, dan pertemuan yang lalu sifat secara global. Malam hari ini kita berbicara dalil. Kenapa berbicara dalil? Begini, orang tidak disebut ma'rifatullah bila keimanan kepada Allah tidak disertai dalil. Iman tidak sempurna bila iman kepada Allah dengan segala sifatnya tidak disertai dalil, sebab akalnya dianggap tidak berfungsi. Oleh karena disebut ma'rifatullah bila mana orang itu idrakun jazimun bihaitsu laisa ma'ahu taraddudun fil waqi' nasyi'un an dalilin. Orang tidak disebut ma'rifatullah bila keimanannya kurang mantap, atau bila keimanannya sudah mantap, tidak pernah tergoyahkan oleh apapun yang sesuai dengan bukti nyata, namun tidak berdasarkan dalil, itu belum ma'rifat. Oleh karena itu, untuk menuju ma'rifatullah, keyakinan yang mantap haruslah sesuai dengan bukti nyata dan harus disertai dalil. Meski dalil itu dalil ijmali, dalil global, bukan dalil tafsili, bukan dalil yang mendetil, dalil yang mendalam, yang fungsinya untuk menghancurkan syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran sesat terkait dengan teologi atau ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu dalil? Dalil itu bahasa Arab
bahasa ulu jaminya alamat, ciri. Dalil itu adalah ciri. Dalil itu adalah ciri. Kullama wujidal muallim wujidal muallam wala aks. Manakala ditemukan ciri, maka ditemukanlah yang dicirikan. Itu namanya dalil. Jadi dalil itu bila ada ciri maka ditemukan yang dicirikan. Bila ditemukan ada tai ayam maka pasti ditemukan adanya ayam. Itu namanya tai ayam, itu namanya dalil, namanya ciri bahwa ada ayam. Jadi kullama wujidal muallim wujidal muallam walaks. Dalil itu manakala ditemukan adanya ciri maka ditemukan adanya yang dicirikan. Bila ada suara kicau-kicau berarti ada burung. Kita paham itu. Namanya disebut dalil. Kenapa harus ada dalil? Apakah adanya Allah itu perlu dalil? Tidak. Allah bersifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayat, sami'an, basiran, mutakalliman. Tidak perlu dalil. Adanya Allah tidak perlu dalil. Allah bersifat qidam, tidak perlu dalil. Begitu seterusnya. Allah sifatnya qudrat, tidak perlu dalil. Artinya mau orang itu percaya atau tidak, emang itu mah udah menjadi sifat Allah, ciri-ciri Tuhan. Mau orang tuh percaya mau tidak, tetap saja sifat 20 itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak membutuhkan kepercayaan orang. Namun orang tidak bisa disebut ma'rifat kalau tidak disertai dalil. Jadi dalil ini adalah fungsinya buat menguatkan keimanan dia. Dalil itu fungsinya, bukti itu begitu. Di dalam persidangan itu ini buat menguatkan. Begitu. Imannya si muslim ini biar mantap, tetap perlu disokong, perlu didukung, perlu ditunjang dengan adanya dalil. Biar imannya mantap dan benar. Oleh karena kenapa yai kita, pengarang kitab Riyadh ini menyampaikan dalil ini semata-mata untuk menyempurnakan ma'rifatullahnya si mukmin, untuk menyempurnakan ma'rifatnya kita. Sebab di antara syarat-syarat menuju ma'rifatullah kudu mengenal Allahnya disertai dalil. Sehingga dalil itu bahasa ulu jaminya
ciri. Karena itu adanya makhluk menjadi dalil dan dasar ketentuan adanya Allah. Maka kata yai kita, wa dalilu ala dzalika kulli, dalilnya Allah bersifat wujud dan seterusnya, wis dalil ijmali saja, yaitu adanya alam semesta ini. Alam semesta ini adalah dalil yang mana bentuknya amat sangat indah. Begitu. Jadi dalil itu ciri. Dalil itu untuk menyempurnakan ma'rifatnya si muslim, bukan untuk memperkuat adanya Allah. Enggak. Orang mau percaya mau tidak, tetap saja Allah mah bersifat dengan sifat yang telah kita bedah ini. Tapi kita biar imannya benar, imannya mantap, maka perlu kita disokong, perlu didukung, perlu diperkuat, perlu ditunjang dengan adanya dalil. Mana dalilnya? Udah bumi langit aja udah cukup. Di mana ada tai ayam, ada ayam. Di mana ada bangunan, ada tukang bangunan. Di mana ada meja, ada tukang meja. Di mana ada bumi, ada langit, berarti ada pencipta. Sebagai penunjang kita dengan bumi yang amat sangat indah ini. Keindahan yang ada, langit tanpa tiang, bumi yang katanya bulat tapi kita nggak nyungsang jalannya. Jadi keindahan yang ada pada bumi ini udah cukup bukti bahwa Tuhan itu ada. Jadi dalilnya wis alam aja. Dalil kudrat, ada bumi, ada langit. Dalil wujud, ada bumi, ada langit. Dalil kitab, ada bumi, ada langit. Dalil bako dan seterusnya. Pokoknya wis cirinya bumi langit udah cukup menjadi tanda, menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat-sifat yang telah disebutkan itu. Mana alam ini mau pakai apa? Matahari. Tuh matahari dari dulu dicipta sampai detik ini cahayanya segitu-gitu aja. Cahayanya enggak berkurang, enggak lebih. Andai cahaya matahari nambah kayak orang dari kecil jadi gede, cahayanya nambah 50% dari yang ada, maka gosong kita semua karena kebakar kelebihan cahaya. Andai cahaya matahari itu berkurang dari yang ada, kurang kayak orang tadinya ada giginya ompong, tadinya ada tenaganya kurang 50% dari cahaya yang ada, maka kita semua beku, kekurangan cahaya. Tuh dari dulu sampai sekarang cahaya matahari segitu-gitu aja, tuh tentu ada yang megang, ada yang ngatur. Tentu yang ngatur bodoh, nggak mungkin. Yang ngatur tuh mesti punya ilmu, punya keinginan, punya kuasa hidup. Yang ngatur itulah Allah. Dalil banyak, dalil banyak dalil adanya Allah banyak.
Banyak dalil. Jadi dalil ini kita butuh. Jadi untuk meyakinkan diri kita supaya benar iman kita, kudulah kita disokong dengan dalil. Begitu. Dalil Allah ada di mana? Nyawa aja udah cukup. Kita aja bingung nyawa kita adanya di mana. Begitu. Apa di jempol kaki, apa di dengkul, apa di pala, orang arti. Tapi percaya badan kita gerak-gerak nih ada nyawa. Enggak tahu tempatnya aja percaya masih makhluk Allah. Apatah lagi pencipta nyawa. Lagi nyawa aja kita orang tahu tempatnya, masa pencipta nyawa kita bisa tahu tempatnya? Hebatan makhluknya. Maka dalil itu perlu untuk kita tambah mantap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di alam semesta ini dalil begitu adanya Allah. No anjing, no kambing, itu dalil. Anjing itu spesies binatang yang anaknya banyak. Sekali beranak bisa 7, bisa 8 anjing sekali beranak. Begitu. Udah anaknya banyak, ora pernah dipotong. Anjing kagak pernah dipotong, nggak pernah. Saya belum dengar di Ulu Jami ada orang lahiran bayi akekah pakai anjing. Ada nggak? Iya, nggak dipotong. Begitu. Nggak tahu di yang tisom apa ngurban pakai anjing. Ada nggak? Kagak dipotong. Anaknya banyak, kagak pernah dipotong. Kalau pakai rumus logika, kudunya yang banyak di jagat raya ini adalah kudunya yang banyak itu adalah, kenapa anjing enggak pernah dipotong, anaknya banyak. Beda maka kalau kambing mah anaknya dikit, 2, 3, 4 jarang, banyak paling 2. Udah anaknya dikit dipotongin. Bayi lahir mana laki-laki lagi, berapa? 2 potong. Habis itu ada maulid, potong lagi buat kebuli. Habis itu Idul Adha, potong lagi. Di mana masjid, di mana musola yang paling banyak dipotong apa? Kambing. Anaknya dikit dipotongin mulu. Kudunya yang paling dikit itu di jagat raya ini kambing. Kudu. Sebab anaknya dikit dipotongin terus. Kudunya yang banyak di jagat raya ini anjing, sebab anaknya banyak kagak dipotong. Tapi faktanya di jagat raya ini sampai detik ini yang paling banyak di jagat raya anjing apa kambing? Kambing apa anjing? Yang paling banyak kambing. Kudunya juga habis, kan dipotongin terus. Kenapa dipotongin terus? Banyak. Anjing gak pernah dipotong, kudunya juga banyak, tapi ngapa habis dikit? Itulah dalil adanya Allah dan Allah kuasa. Yang anaknya dikit dipotongin mulu, bukannya habis malah banyak. Waktu ditanya si kambing tuh,
ama anjing, ngapa lu banyak Bing, kata anjing, ngapa banyak? Dia jawab, gua mengikut Nabi Muhammad. Kata kambing, ikut ajaran Nabi sebab demen berbagi. Kata Nabi, kalau berbagi mau tambah banyak, maka saya mau demen dipotongin. Kalau dipotong itu bukan makin dikit, makin banyak. Kata kambing, kambing aja ngerti sedekah. Kambing lah, kita manusia yang ada akalnya, ada kotak amal Jumat lewat merem aja. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Aku tak ada doa. Ini kan orang ngerti, kambing aja ngerti sama ajaran Nabi. Itu Idul Adha yang dipikir beli tusukan mulu sama arang. Ada nggak yang kayak begitu? Tusukan sama arang. Kambing aja ngerti, ngamalin ajaran Nabi. Dipotongin mulu, bukan tambah dikit, tambah banyak. Masa kambing paham, kita nggak paham-paham. Begitu tiap Idul Adha belinya tusukan mulu amarang, pengennya dibagi mulu. Begitu, malu sama kambing mah. Kambing aja yang nggak ngaji tauhid ngerti tauhid, masa kita yang ngaji kagak. Begitu, rokok sampurna 30.000, sebulan 900, 10 bulan 9 juta, setahun 10 juta 800, habis 11 juta. Gitu, beli kambing bisa dapat 2 atau 3 itu, atau 4 gitu. Itu dia berkata belinya arang lagi. Tapi ngerokok mah bisa 2 bungkus. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Ini kan nggak ngerti. Begitu, nggak ngerti. Dalil ada, tapi nggak dipakai sama dia. Nggak ngerti. Begitu. Ini kan masalah. Handphone gonta-ganti, motor punya 3. Tapi dia bilang tidak ngantri daging kurban, belum ngantri. Ini kan tidak ngerti dalil. Kambing aja ngerti. Kata kambing, berbagilah. Dengan berbagi itu mendatangkan banyak-banyak dibagi oleh Tuhan yang maha membagi-bagi. Sebab dia kuasa. Contohnya gue, kata kambing, gue dipotongin terus. Bukannya makin dikit, makin banyak. Begitu, kambing paham. Lah ini kagak paham, ada kotak amat merem, udah lewat melek. Nah ini bermasalah, tauhidnya bermasalah. Ujungnya disuruh sedekah wajib, masuk rumah sakit aja Suyoto. Tahu Suyoto enggak? Ya Allah, masuk rumah sakit. Pas masuk rumah sakit sedekahnya sunat apa wajib? Wajib, kalau kagak dibagi duit kagak diurus. Begitu. Maka biar kita nolak bala, ya kita sedekah. Rambut aja paha, alis nggak pernah dipotong, segitu-gitu aja panjangnya. Pernah dipotong nggak alisnya? Kagak, segitu. Rambut pala udah pernah dipotong belum? Rambut pala sering, udah berapa kali? Tuh, gondrong lagi enggak? Pala aja ngerti tauhid. Kalau dipotongin mah gondrong lagi. Begitu. Lihat alis yang agak pernah dipotong, segitu-gitu aja. Nah, kita begitu, berbagi aja susah banget. Begitu, berbagi susah banget. Tiap Idul Adha ditanya, kalau belum makai kan kurban, belum makai udah 10 tahun aja itu mulu. Begitu. Ini namanya gak paham. Hidupnya tambah susah. Begitu hidupnya. Maka dalil nih banyak di jagat raya ini, di pasar Minggu
Ada pohon duren, ada pohon cabe. Duren manis buahnya, cabe pedas, airnya sama, tanahnya sama, tapi buahnya beda. Itu dari mana? Dari Allah. Dalil di jagat raya ini banyak. Dalil adanya Allah banyak. Belum lagi kelapa di Pulau Seribu, sekelilingnya laut asin, airnya kelapa manis. Dari mana? Dalil ada Allah. Begitu. Jadi banyak dalil adanya Allah tuh banyak di jagat raya ini dengan bentuk-bentuk yang indah sekali, banyak. Waddalilu ala dzalika kullihi wujudu hadzal alam ala hadzal syaklil badi. Jadi sifat-sifat Allah yang telah disebutkan, yang telah kita pelajari ini mempunyai pancaran cahaya Rabbani, mempunyai pancaran cahaya ilahiyah pada jiwa setiap mukmin yang mengimani sifat-sifat Allah yang telah kita pelajari ini. Pancaran cahaya itu bukan karena kita ngerti wujud kidam baka, tapi karena kita menghayati dari sifat-sifat Allah itulah bakal muncul seter cahaya. Bukan wujud kidam baka, wujud kidam baka hayang mudut teboga rokok, beli, bukan itu, tapi mengimani dari sifat wujud kidam baka ini. Karena berapa banyak orang yang tahu wujud kidam baka, tetapi hatinya terkunci, tidak paham tauhid, tidak mengerti tentang keesaan Allah, tidak mengerti tentang Allah Maha Melihat, sehingga dia sholat kalau di rumah pakai kaos oblong, mana kaos partai lagi, jadi aja. Kalau di masjid baru pakai koko, kayak Tuhannya ada dua di rumah lain, di masjid lain. Ini kan hendak terbuka pancaran cahayanya. Kenapa korupsi pada pancaran cahaya tauhidnya tak ada? Seakan-akan kalau nggak ada orang, Tuhan nggak lihat, sehingga dia bisa nyolong dan korupsi. Kalau dilihat orang baru, ini kan tidak paham tauhid. Begitu. Maka sifat-sifat Allah yang kita pelajari ini bukan sebatas wujud, kita, bako, dan seterusnya. Tetapi yang terpenting kita harus mengenali satu demi satu disertai dalil-dalilnya, supaya kita muslim ini faham, tercipta pada jiwa kita karakter dan perilaku yang baik dalam hidup kita, supaya keimanan kita mantap, supaya keyakinan kita bulat, supaya kita tak tergoyangkan dengan adanya syubhat-syubhat apa saja yang didatangkan oleh orang yang mau merusak Islam. Tugas kita mengislamkan diri kita kembali biar benar-benar menjadi muslim. Sebelum kita mengislamkan dan mengajak orang lain
biar kenal tentang agama ini, biar kita paham. Bagaimana orang-orang dulu ditanya, Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu ditanya tentang Tuhan. Apakah Tuhan ada? Ada. Sejak kapan Tuhan ada? Kata Abu Hanifah, aduh, sebelum ada tahun, sebelum ada zaman, sebelum ada masa, Tuhan ada, sebab sifatnya kita. Bagaimana mungkin ada, enggak ada permulaannya? Aduh, saya tanya, nih berapa ini? 4. Sebelum ini 3. Sebelum 3 2. Sebelum 2 1. Sebelum 1 enggak ada. Lagi 1 angka aja enggak ada. Maka apalagi satunya Allah. Enggak ada masa sebelumnya. Dia yang terdahulu, wal awwal. Begitulah orang yang mantap tauhid. Mau digoyang kayak apa nggak bisa. Begitu, karena dia mengerti tauhid ini yang ditakuti. Ya, begitu, tauhid, dari tauhid ini bakal melahirkan akhlak-akhlak mulia. Begitu. Ketika ditanya Tuhan tuh ada, di mana adanya? Enggak ada tempat. Bagaimana mungkin ada nggak ada tempat? Di sini nih, air nih, air nih. Ada mineralnya enggak? Ya ada. Gua tanya mineralnya di atas, di tengah, di bawah. Gua ora tahu, mineral aja ciptaan Tuhan, ora tahu di mana letaknya. Mau yang nyiptain mineral. Ya begitulah orang yang tauhidnya bagus. Begitu, tauhidnya bagus, bisa menjawab apa saja dalam kehidupan, maka orang tertarik dengan Islam. Kalau kita harus mengislamkan diri kita, biar kita mengerti hidup ini mau kemana. Dan inilah dari pancaran cahaya tauhid wa dalil. Kita perlu dalil. Karena kita tidak disertai dalil, iman kita goyang-goyang. Keyakinan kita sama Allah terkait hasil. Bila hasil itu berubah, maka iman itu berubah. Ini udah sholat duha seminggu, warung gak laris. Ini budak kayaknya Tuhan, ini budak. Padahal udah belajar, Tuhan maha mendengar. Loh kenapa nggak dikasih? Jangan-jangan ada yang salah di kita. Begitulah kalau orang bertauhid. Nggak nyalain Allah mulu. Selalu nyalain Allah dalam segala persoalan. Begitu. Diajak ngaji, sholat, bang sholat yuk. Lalu jangan ajak gua sholat. Nanti juga gua dapat hidayah, gua bakalan sholat tanpa lu ajak. Ini namanya tidak mengerti tauhid. Yang kayak begini nih, udah kurungin aja di kamar dari pagi sampai sore 3 hari aja. Ntar juga modal. Begitu. Kata dia pas sudah dohor, Pak lapar, lu jangan minta makan sama gua. Kalau Tuhan kasih kenyang, kenyang. Walaupun gua nggak kasih makan, nggak bisa Pak. Kalau nggak makan nggak kenyang. Begitu juga hidayah. Lu kudu sholat, baru hidayah dapat. Begitu, diparanin hidayah, bukan ditunggu. Itulah tauhid, namanya syariat. Bagaimana mungkin baca Yasin 40 kali wirid di masjid, pen punya anak, bini kagak dikelonin, pen punya anak. Ini namanya gila, tidak mengerti tauhid. Maka dalil itu dibutuhkan oleh kita, biar kita mantap. Dalil tuh biar kita maka ketika ada seorang Kristiani ditanya tentang konsep Trinity di dunia Barat, Tuhan itu ada berapa? Ya 3. Kok 3? 1 tapi 3. 3 tapi 1. Bagaimana? Kayak mana contohnya? Kasih contoh sama dia. Ini rokok, ada tembakau, ada cengkeh, ada kertas. Tapi kalau dipisah bukan rokok, namanya ini kertas, ini cengkeh, bukan Tuhan kalau pisah. Kalau begitu jangan rokok. Contohnya
telur, ada kuning, ada putih, ada kulit luar. Biar 3 disebutnya one egg, 1 telur, 1, tapi 3. Bagaimana kalau kuningnya ada 2, 4 Tuhan? Kalau begitu jangan telur, contohnya apel. Bagaimana? Ada biji, ada daging, ada kulit, 3, tapi sebutnya 1 apel. Bijinya kadang ada 10, Tuhan banyak. Pokoknya begitu aja, enggak benar. Tua Esa, di mana ada mobil disopir oleh orang 3, tabrakan, mesti 1 supirnya ngebut di jalan tol, mesti 1. Maka dunia ini namanya mobil. Ada yang nyupir Esa, qul huwallahu ahad, dalil, kudu ada dalil. Nggak bisa kalau nggak ada dalil, kudu ada dalil. Maka dalilnya jagat raya ini menjadi dalil tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pisang aja dalil, bisa dijadi guru, bisa. Pisang nggak bakalan mati kalau belum tumbuh tunas, kalau belum muncul anaknya dia kagak bakalan mati. Itu dalil adanya Allah, bisa diambil. Jangan sampai kita mati sebelum anak kita berhasil. Otak kita bagaimana biar anak kita berhasil? Mikirin anak, nggak mikirin jalan-jalan ke sana kemari. Itu namanya nggak ngerti adanya Allah. Bagaimana ini? Pisang aja ngerti. Jalan-jalan lagi ke Tegalan, ada bambu aja dalil. Dia rela tuh bambu telanjang sampai tinggi, telanjang kepanasan. Yang penting anaknya ditutup pakai baju. Bambu ngerti. Masa kita nggak ngerti adanya Allah? Bermasalah tauhid kita. Maka dalil dibutuhkan oleh si muslim agar supaya keimanannya memiliki kemantapan pada jiwa dia. Biar mantap. Kucing aja yang makannya ikan dan nggak berani sama air sampai detik ini hidup. Masa kita yang ada tangan ada kaki bingung jalanin hidup begitu? Ini masalah pada tauhidnya. Kucing aja yang nggak punya kontrakan, nggak punya ijazah, mantep imannya sama Allah, dia hidup. Masa kita yang ada ijazah, ada tangan, ada kaki, ada tempat gawe, bingung bikin hidup? Ini tauhid namanya. Apalagi kalau melihat orang gila, subhanallah. Orang gila, ya Rabbana ya Karim, dikata bersih kurang bersih, mandi juga jarang. Begitu orang gila, begitu makan sembarangan, begitu pakai hand sanitizer ngerti juga kagak tuh orang gila. Hand sanitizer, masker, boro-boro masker, kagak ngerti tuh gila. Jaga jarak, orang paham dia, tapi belum pernah terdengar di berita orang gila terpapar corona. Itu orang gila, mantepnya mau Allah. Lah ini yang akalnya katanya ada, mau ke masjid kagak jadi, ngeri corona, tapi main ke danau main. Jadi man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa orang yang mengenali dirinya, maka dia akan ma'rifatullah, mengenal Tuhannya. Tapi siapa yang mengenal Tuhannya tidak mengenali dirinya, enggak bakalan sampai dia kepada Tuhan. Karena bakal merasa dia yang hebat, padahal dia makhluk lemah. Ngakunya dia hamba Allah, kata Tuhan, di mana juga hamba menurut sama Tuhan. Ngaku mah hamba Allah, sama Allah sebagai Tuannya kagak nurut. Ke masjid nggak nyampe. Ya Allah, tempat dangdutan 5 kilo juga nyampe, jauh dari rumahnya.
Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Ini tauhid namanya, tauhid. Maka dalil saudara, bagaimana biar kita paham ini? Kalau kita memahami, maka kita bakal bahagia luar biasa. Ya Rabbana ya Karim, kita tidur, kuping kita nggak dimasukin semut. Apa karena itu Tuhan nggak jagain kita? Padahal bisa aja masukin semut 10 aja, nggak usah banyak-banyak. Biar kata jagoan, nangis. Begitu, nangis. Tapi kok semut kagak masuk di kuping? Siapa tuh yang jaga? Allah yang bersifat kudrat iradah. Mulutnya tuh tidur, ngangak, ngorok, ngiler, kecoa nggak masuk. Siapa yang jagain? Allah. Ngapain pagi-pagi ngeluh mulu? Dia kata hidup bukan rezeki. Otaknya digunakan buat ngeluh, tidak mengerti tentang Tuhan. Ini mau kemana itu? Dan ini perlu kita disokong oleh dalil. Dan kembali ngaji kita, jangan sampai kayak handphone dicas sejam, dicabut orang masuk. Nah, ini namanya lobet. Jangan sampai kita ngaji, duduk sejam di masjid tenang, angguk-angguk, keluar dari masjid puyeng lagi. Ini namanya lobet, ini enggak masuk. Kita kudu mati. Ada, tidak bakalan kita mati sebelum rezeki kita habis kita terima. Kalau kita masih hidup, rezeki kita masih banyak. Tenang, nggak usah kita ngoyo. Ayam aja cukup menjadikan dalil adanya Allah. Ayam. Bagaimana cara kita nangkep ayam? Dikejar-kejar. Kalau ayam dikejar-kejar, ya Allah, makin nurut makin binar, makin liar, susah. Sampai kita jatuh-jatuh, nggak ketangkap-tangkap, kurang cerdas. Gitu. Bagaimana nangkap ayam? Orang tauhid paham. Kasih beras, taburin, maka ayam nggak perlu dikejar-kejar, marah. Maka kayak macam Idul Adha, motong kambing, motong sapi, namanya naburin beras. Biar rezeki itu marani. Begitu, jangan dikejar-kejar, puyeng. Kalau dikejar-kejar, capek-capek, meremelek. Ini yang kagak jadi. Mana pengen jual tanah Begir kali lagi, bukan tanahnya, yang punya aja kagak pengen jual. Nah, kita ngitungin aja, jadi puyeng, akhirnya jadi stres. Maka ini yang kita harus pikirin dalam tauhid. Dalil ini penting, dalil supaya kita mantap. Dalil adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, alam semesta menjadi dalil. Maka ketika Imam Ahmad Al-Badawi radhiyallahu ta'ala ditanya oleh orang Perancis, mana karyamu orang Islam? Kami ini udah nyampe ke bulan. Namanya Nail Armstrong. Ke bulan dia. Ternyata ke bulannya sama orang Jawa. Sama orang Jawa. Sebab dalam beritanya ditulis Neil Armstrong mendarat ke bulan dengan selamat. Dengan iya, dari mana? Lah dari Jawa selamat. Gimana? Neil Armstrong mendarat ke bulan dengan berarti sama orang mana? Jawa. Tanya aja. Begitu. Kata itu orang Perancis waktu menjajah itu Mesir. Karena Mesir dijajah oleh Perancis. Mana karyamu orang Islam? Kami ini udah nyampe ke bulan. Mana? Kata Syed Ahmad Al-Badawi, makamnya di Tonto. Ada orang kita namanya Tantowi. Apa Tantowi? Kiai dari Tonto, nama provinsi di Mesir. Gitu. Kata Syed Ahmad Al-Badawi, dia bilang,
Lebih duluan gua dibanding lu pada orang barat. Lu baru nyampe bulan. Tapi sampai detik ini lu belum ketemu siapa pencipta bulan. Kalau gua bukan bulan doang, penciptanya gua tahu. Namanya siapa? Sifat wajibnya ada berapa? Sifat mustahilnya pencipta bulan ada berapa? Sifat jaiznya ada berapa? Gua tahu, lu nggak nyampe. Baru nyampe makhluk, belum tahu siapa pencipta bulan. Kalau lu tahu, lu mesti syahadat. Kalau lu tahu, lu bakal berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebab fitrah setiap manusia lahir mesti paham Tuhan itu ada. Begitulah muslim yang hebat. Selalu ada dalil dan dalil, dan ini perlu kita disokong dengan dalil. Jangan kita nggak dalil, diri sendiri aja bingung kita. Nasi yang dimakan, yang ini jadi energi tenaga, yang ini nggak manfaat jadi tinja. Siapa yang ngatur? Siapa ini? Kudunya juga syukur. Maka Nabi yang mengerti ngajarin kalau ghufrana, ghufrana. Aku mohon ampun kepadamu. Kenapa? Ini luar biasa. Mesin yang berjalan kayak begini, siapa yang ngatur? Ini jadi energi, ini karbohidrat, ini protein, ini nggak manfaat jadi tinja, ini nggak manfaat jadi kencing. Siapa yang ngatur? Ini dalil adanya Allah. Masa kita nggak mau ibadah? Sapi menjadi contoh. Pagi pergi ke kantor tuh sapi, namanya sawah. Siang istirahat makan di warung padang rumput. Siang habis itu ke kantor lagi, ke sawah lagi, bajak lagi sampai jam 5. Jam 5 pulang ke komplek Ulu Jami, kandang namanya. Untuk apa? Tidur. Besok pagi ke kantor lagi, nggak kenal dohor, asar, maghrib, bisa subuh, begitu. Lah kan kita beda. Masa kita pagi kerja, siang makan, kerja lagi, sore tidur, nggak ketemu dohor, asar, maghrib, bisa subuh. Lah mau ngapain kita? Jangan sampai kita kayak sapi. Kan kita ada akal. Inilah perlu dalil. Maka di sini disebut waddalilu ala dzalika kulli, dalil atas sabitnya sifat-sifat Allah seluruhnya cukuplah sebagai dalil ijmali wujudu hadzal alam, adanya alam semesta ini, ala hadza syaklil badi', atas bentuk yang indah luar biasa. Ini dalil, segalanya menjadi dalil, dan kita harus bisa menangkap pesan-pesan Tuhan yang ditaburkan di jagat raya ini sebagai tanda dan bukti bahwa Tuhan itu ada dan Dia berhak disembah. Dia dari dulu sudah ada, sampai nanti Dia ada. Dia kuasa dengan keilmuan yang luar biasa. Langit dengan galaksi dan benda-benda luar angkasa yang luar biasa rumit dan banyaknya, tidak bertabrakan satu dengan yang lain. Masa nggak ada yang mau program dan nggak ada yang mengatur? Masa yang mengatur adalah bodoh dan tidak mampu, amat sangat sulit diterima oleh akal. Maka dalil akan menunjang keimanan seorang muslim, sehingga muslim hidupnya optimis, tidak pernah pesimis. Muslim hidupnya mantap dalam menjalani hidup, nggak pernah kebingungan dalam menjalani hidup. Kenapa? Ada Allah sebagai Tuhan yang dipertuankan, yang memberi
mengatur segalanya. Begitu, dan ini yang dia harus pahami dalam kajian tauhid ini. Sekelumit ini nih, kita ngaji dalil meski secara global, moga-moga kita dibukakan mata kalbu kita bisa menangkap pesan-pesan ilahi sehingga kita menjadi orang yang bahagia luar biasa, merasa beruntung tak terhingga punya Tuhan yang sifatnya wujud, kita, bako, dan seterusnya yang amat sangat luar biasa itu. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait. Allahumma la mani'a lima aqaita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd bi rahmatika ya ghafuri lil 'abidil ghururi wal farti fil umuri wa hamaqatil khuburi